Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim ولمن أجازهم إلى منتهى إسنادهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارحمنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Para pemirsa sekalian, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah wal inayah. Kita uh, bisa melanjutkan kajian kitab Al-Kawakib Al-Lamma'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang minal mu'minin wassalihin. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in wa tabi'in tabi'in, para ulama-ulama penerus pengemban risalah Islam, guru-guru kita, hingga kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita di yaumil kiamah di dalam barisan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Para pemirsa sekalian, kita pada pertemuan kali ini akan masuk ke bab kedua dari kitab Al-Kawakib Al-Lamma'ah, setelah pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan tentang pentingnya menjaga niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, di mana niat ikhlas itu merupakan ruh bagi amal-amal kita, sehingga tanpanya maka amal-amal akan menjadi tidak berharga. Baik, kita akan masuk ke bab kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani jam'ul ilmi wal amali huwa sababu irtifa'i darajatil mar'i fid dunya wal akhirah. Menggabungkan ilmu dan amal itu merupakan sebab meningkatnya derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Jadi kata kunci kita pada hari ini adalah jam'ul ilmi wal amali, menggabungkan antara ilmu dan amal. Intinya adalah bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, tetapi jangan lupa bahwa ilmu itu bukan sekedar untuk dipelajari, melainkan untuk diamalkan. Nah, ketika kita bisa menggabungkan keduanya, yaitu ilmu dan amal tadi itu, maka itu akan menjadi sebab insya Allah Ta'ala meningkatnya derajat kita di dunia sampai kelak di yaumil kiamah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bima ta'maluna khabir, dengan apa-apa yang kalian perbuat itu bersifat khabirun, maha mengetahui. Ya, demikian firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-11 dari surah Al-Mujadilah. Kita lihat tafsirnya. Yang dicantumkan di sini adalah diambil dari kitab tafsir Aisyarut Tafasir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum
dengan menyatakan ai bin nasri wa husni dzikri fid dunya wa fi ghurafatil jinan fil akhirah. Yang dimaksud dengan pernyataan bahwa niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Nah, bentuk pengangkatannya itu adalah dengan bin nasri wa husni dzikri. Dengan diberikannya pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut wa husni dzikri, dan diberikan penyebutan yang baik atas orang itu, diberikan nama baik atas orang itu fid dunya, sejak di dunia, wa fi ghurafatil jinan, dan di bilik-bilik surga, di kamar-kamar surga, Masya Allah, fil akhirah, di akhirat kelak. Jadi ini adalah hal yang sangat mulia sekali, sangat agung sekali, betapa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita, umat manusia. Walladzina utul ilma, dan juga orang-orang yang diberikan ilmu. Maksudnya orang-orang yang diberikan ilmu juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu itu mereka berhak mendapatkan an-nasr wa husnul dzikr fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang ini. Amin Allahumma amin. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ketika menjelaskan walladzina utul ilma darajat, beliau menyatakan ai wa yarfa'il ladina, ya, ai wa yarfa'ul ladina utul ilma darajatin aliyatin. Wa yarfa'i, ya, wa yarfa'il ladina utul ilma darajatin aliyatin. Dan Allah Subhanahu wa taala niscaya juga akan mengangkat orang-orang yang utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu itu darajatin aliyatin. Ya, beberapa derajat yang tinggi, alasannya ini li jam'ihim bainal ilmi wal amali. Li jam'ihim bainal ilmi wal amali. Ya, karena mereka itu menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya, jadi tidak sekedar mendapatkan ilmu langsung diangkat derajatnya oleh Allah, bukan seperti itu, melainkan ilmu tadi itu berdampak kepada amalnya, yaitu mempengaruhi amalnya. Artinya ilmu tadi itu diamalkan oleh orang tersebut. Nah, ini yang disebut dengan jam'ul ilmi wal amali. Ya. Kemudian ayat berikutnya, waqala amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9. Ataukah justru orang-orang yang qanitun, orang-orang yang beribadah ana al-lail, di tengah malam, sajidan wa qa'iman, dalam keadaan sujud, dalam keadaan berdiri, maksudnya sholatnya, yahdarul akhirata, yang mereka itu khawatir, takut akan kehidupan akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan mereka itu mengharapkan rahmat dari Tuhannya. Maksudnya adalah, apakah yang lebih beruntung itu adalah orang-orang musyrik, ya, ataukah orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di tengah malam karena takut akhirat dan mengharapkan rahmat darinya? Qul, katakanlah, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui wal ladina la ya'lamun dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati, ya, dengan kalimat alladzina ya'lamun, orang-orang yang mengetahui, kita bisa lihat di penggalan ayat sebelumnya, ini mereka bukan sekedar mengetahui, tapi mereka, ya,
dengan pengetahuannya itu mereka qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmatar rabbih. Mereka beribadah, melaksanakan ilmunya itu, ya. Nah, inilah yang kemudian dinyatakan tidak sama sesungguhnya antara orang-orang yang mengetahui tersebut dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Ini pertanyaan yang sifatnya ingkari, ya. Untuk pengingkaran, karena sesungguhnya tidak mungkin sama orang-orang yang mengetahui dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa mendapatkan pelajaran ketika diberikan pelajaran itu adalah ulul albab, orang-orang yang terkategori sebagai ulul albab, yaitu orang-orang yang punya akal sehat gitu. Nah, kita lihat tafsirnya. Catatan kaki nomor 5. Di sini kita ambilkan dari tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau menjelaskan ayat Qul hal yastawil ladzina ya'lamun, ya, di penggalan yang bagian tengah tadi itu. Katakanlah apakah sama orang-orang yang ya'lamun, orang-orang yang mengetahui, maksudnya mengetahui apa? Ya'lamuna rabbahum wa ya'lamuna dinahu syar'iyyu wa ya'lamuna dinahu asy-syar'iyyah wa dinahu al-jazai. Mengetahui Rob mereka, mengetahui dinnya Rob tersebut yang bersifat syar'i dan din yang bersifat jazai. Din yang bersifat syar'i maksudnya din yang berupa aturan-aturan, ya, aturan-aturan syariat, hukum-hukum. Dia tahu mana halal, mana haram, ya, agar yang halal itu diambil, yang haram ditinggalkan. Juga tahu tentang jaza, ya, dinahu al jazai, tahu tentang bagaimana balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang uh, beramal, ya. Itu dinahu al jazai. Wa ma lahu fi dzalika minal asrar wal hikam, dan juga mengetahui apa yang menjadi asrar wal hikam, rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah dari din Allah Subhanahu wa taala, dari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, apakah sama orang yang mengetahui itu semua? Walladzina la ya'lamuna syai'an min dzalika, dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak mengetahui sedikit pun dari yang sedemikian itu. La yastawi haula wala haula. Tidaklah mereka itu sama antara satu dengan yang lain. Kama la yastawi lailu wan nahar. Sebagaimana tidak samanya malam dengan siang. Wadhiya wadhalam. Sebagaimana tidak samanya kegelapan, cahaya dan kegelapan. Wal ma'u wan nar. Sebagaimana pula berbedanya antara air dan api. Jadi tidak sama. Innama yatadzakkaru, sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran idza dzukiru, ketika diberikan pelajaran itu hanyalah ulul albab. Siapa ulul albab? Ai ahlul uqul az-zakiyah az-zakiyah, yaitu mereka yang memiliki akal yang zaki dan zaki, akal yang suci, yang bersih dan cerdas. Nah, indikasinya apa? Punya akal suci dan cerdas itu. Indikasinya ini, fahum alladzina yu'thirunal a'la 'alal adna. Mereka itulah orang-orang yang mengutamakan keluhuran dibandingkan dengan kehinaan. Jadi mereka lebih mengutamakan kemuliaan daripada kehinaan. Apa yang mulia itu mereka yang akan kejar, sementara apa yang hina mereka tinggalkan. Fayu'thirunal ilma 'alal jahli. Maka mereka juga mengutamakan ilmu di atas kebodohan. Mereka lebih menyukai ilmu daripada kebodohan. Wa ta'atullahi 'ala mukhalafatih. Mereka juga mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan yang menyelisihi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini ulul albab. Mengapa kok bisa seperti itu? Li'anna lahum uqulan. Karena
mereka itu memiliki akal, tursyiduhum linnadhari fil awaqib, yang akan menggiring mereka, mendorong mereka untuk melihat al-awaqib, melihat akibat-akibat atau dampak dari suatu perbuatan. Jadi ketika melakukan suatu amal atau ketika hendak memilih sesuatu di antara banyak pilihan, mereka ini melihat ujungnya, melihat al-awaqib, ya, karena sesungguhnya orang yang cerdas itu adalah orang yang eh, sudah bisa melihat ujung dari suatu persoalan di awal pandangannya. Ya, mereka orang-orang yang yaro yaro akhirul umuri fi awalin nadhari. Ya, bisa melihat akhir dari suatu perkara di awal pandangannya. Itulah orang-orang yang ulul albab. Nah, mereka pikirkan itu. Dan tentu akhir dari segala hal, apa yang ada di dunia ini kan akhirat. Nah, sehingga bisa disimpulkan ulul albab adalah orang-orang yang melihat sampai akhirat. Nah, demikian. Bi khilafi man la lubba lahu wala aqla. Tentu itu berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan, tidak pula memiliki akal, atau akalnya nggak dipakai. Ya, mereka ini eh, apa yang mereka lakukan orang-orang yang nggak memakai akalnya ini? Fa innahu yattakhidhu ilahahu hawahu. Mereka itulah orang-orang yang menjadikan ilahnya itu adalah hawanya, bukan Allah Subhanahu wa taala yang ditaati, melainkan hawa nafsunya yang dia turuti. Nah, para pemirsa sekalian, eh, tentu ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita di mana pada hari ini kaum muslimin hidup eh, di tengah-tengah cengkraman ideologi sekulerisme kapitalisme liberal yang mana menurut ideologi ini kebebasan itu begitu diagungkan dan di dalam tanda kutip didewakan, ya. Mereka meyakini bahwa kebahagiaan itu adalah dengan memperturutkan kebebasan itu. Sementara kita kaum muslimin, ya, adalah orang-orang yang berakal, yang melihat sampai akhirat. Nalar kita di dunia ini bukan untuk mengumbar kebebasan, melainkan untuk tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kita mengekang hawa nafsu kita punya harapan bahwa nanti di yaumil kiamah kita akan mendapatkan berbagai jenis kenikmatan, kebahagiaan yang hakiki dan kita terhindar dari siksa neraka. Demikian. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a." Katakanlah, berimanlah kepadanya atau tidak beriman. Ya, sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu, ya, kita lihat kata kuncinya orang-orang yang diberikan ilmu. Min qablihi, sebelum mereka, ya, sebelumnya, idza yutla alaihim, jika mereka itu dibacakan atas mereka, maksudnya dibacakan Al-Qur'an, yakhiruna lil adqani sujada, mereka itu tersungkur wajahnya, ya, tersungkur di atas dagunya sujada, dalam keadaan sujud, tunduk kepada kebenaran Al-Qur'an. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Maha suci Rabb kami, ya, sungguh janji Rabb kami itu pasti akan terjadi. Wa yakhiruna lil atqan, mereka itu tersungkur yabkuna, dalam keadaan menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan kekhusyuan mereka bertambah-tambah. Itu sifat dari orang-orang yang utul ilma ini, orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi orang-orang yang
beneran mendapatkan ilmu atau diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan justru menjadikan ilmunya itu sebagai alat untuk menyombongkan diri di hadapan kebenaran, melainkan dengan ilmunya itu dia justru tunduk di hadapan kebenaran, di hadapan firman Allah Subhanahu wa taala, di hadapan wahyu Allah Subhanahu wa taala, di hadapan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang-orang yang betul-betul mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan orang-orang seperti inilah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan sejak di dunia sampai nanti di akhirat sebagaimana ayat sebelumnya. Kemudian eh, hadis ya, sekarang kita masuk ke hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim rahimahullahu taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa salaka tariqan, menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia dapatkan di jalan itu satu ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan dia menuju surga. Masya Allah. Ini sungguh kemuliaan yang luar biasa. Kita tahu bahwa jalan menuju surga itu tidak mudah, sangat sulit. Dan ketika ada seseorang yang dimudahkan jalannya menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang sangat agung? Dan itu didapatkan oleh mereka yang menempuh jalan mencari ilmu. Mencari ilmu agar kita bisa beramal dengan ilmu tersebut. Agar bisa kita gabungkan antara ilmu dengan amal kita. Orang-orang seperti ini, Masya Allah, akan diberikan kemudahan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga, tempat yang menjadi harapan semua orang. Insyaallah, mudah-mudahan kita termasuk ya, termasuk dalam orang-orang yang sedang mencari ilmu ini. Amin Allahumma. Hadis terakhir. Sebelum masuk hadis terakhir, ada yang kelupaan ya. Ini ada catatan kaki yang harusnya kita baca di ayat yang sebelumnya tadi kita baca. Ya, sebentar sebelum masuk ke hadis terakhir ya. Jadi ayat innal ladzina utul ilma min qablihi itu siapa? Ya, orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya itu adalah min solihi ahlil kitab alladzina yumassakuna bi kitabihim wa yuqimunah. Yaitu orang-orang soleh dari kalangan ahlul kitab ya. Ahlul kitab itu maksudnya orang-orang yang membaca Taurat, membaca Injil itu ya. Yang mana mereka itu yumassakuna bi kitabihim, yang mereka berpegang teguh dengan kitab mereka, wa yuqimunahu, dan mereka menegakkan kitab mereka itu, walam yubaddiluhu, mereka tidak menggantinya, wala harrufuhu, tidak pula mengubahnya. Ya, orang-orang seperti ini, orang-orang yang teguh dengan kitabnya ini, tidak mengubah-ubahnya, mereka itu idza yutsla alaihim hadzal Qur'an, ketika mereka dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka mereka sujud tersungkur menangis bertambah khusyuk tadi itu. Itu ciri orang-orang yang uh, diberikan ilmu. Ya, min ahlil kitab, Masya Allah. Karakter orang berilmu itu seperti itu ya. Tunduk di hadapan kebenaran. Baik. Kita masuk ke hadis terakhir ya. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, la hasada, tidak ada hasad. Maksudnya tidak boleh ada hasad. Illa fitnataini, kecuali untuk atau pada dua macam orang. Dua, dua macam orang. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan. Yang pertama adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepadanya, fasallatahu ala halakatihi fil haqq, yang mana orang ini menggunakan hartanya tadi itu di jalan kebenaran, di jalan kebenaran.
diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini kita boleh hasad, hasad dalam makna ghibtoh, yaitu kita ingin mendapatkan nikmat yang sama agar kita bisa melakukan hal yang sama. Nah, gitu. Bukan hasad dalam makna sebenarnya yang mana makna hasad yang sebenarnya itu kan kita berharap orang lain itu hilang nikmatnya atau berharap orang lain itu tertimpa musibah. Bukan bukan dalam makna itu, melainkan maknanya adalah kita juga ingin mendapatkan nikmat yang sama tanpa orang itu kehilangan nikmatnya. Nah, itu namanya ghibthah. Tanpa orang itu kehilangan nikmatnya. Kita juga ingin nikmat yang sama agar kita bisa melakukan amal yang sama. Dalam soal harta tadi, agar kita bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai habis harta kita. Ya, sebagaimana orang itu, masya Allah. Ya, warajulun, dan yang kedua adalah seseorang atahullahu hikmatan, yang Allah berikan hikmah, Allah berikan ilmu. Sampai sini kita jadi mengerti ya, ternyata ilmu itu bukan upaya kita, itu melainkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang sebelum-sebelumnya tadi yang kita baca juga utul ilmu, yang diberikan ilmu. Jadi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak seseorang itu menyombongkan diri karena ilmunya. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa rajulun atahu Allahu hikmatan, dan yang kedua yang boleh kita ghibtoh kepadanya adalah seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah, fahuwa yaqdi biha. Lalu orang ini menggunakan hikmahnya tadi itu, ilmunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi untuk memutuskan perkara. Dia tidak memutuskan perkara itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuha. Dia juga kemudian mengajarkan ilmu tadi kepada orang lain. Itulah orang yang boleh kita ghibtoh kepadanya. Ya, boleh kita menginginkan nikmat yang sama agar kita bisa melakukan hal yang sama. Maka hasad dalam anak ini diperbolehkan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala harta untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan ilmu untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup dan kita ajarkan kepada orang lain. Karena ilmu itu adalah cahaya. Nah, demikian bab kedua dari kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah, sekali lagi adalah jam'ul ilmi wal amali wa sababur tifai darajatil mar'i fid dunya wal akhirah. Menggabungkan ilmu dan amal, ya, itu merupakan sebab dari meningkatnya derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat yang besar kepada kita untuk senantiasa berupaya menuntut ilmu liwajihillahi taala, agar kita bisa beramal sesuai dengan ilmu itu, lalu kemudian Allah angkat derajat kita di dunia sampai nanti di ghurfatil jinan fil akhir. Amin Allahumma. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.